perpustakaan keliling terunik yang ada di dunia. Nah, di mana perpustakaan ini tuh adalah salah satu perpustakaan yang menggunakan keledai. Kalau misalkan baik, di sini gue pengen banget ngebahas perpustakaan keliling terunik yang ada di dunia. Nah, di mana perpustakaan ini tuh adalah salah satu perpustakaan yang menggunakan keledai. Kalau misalkan kalian lihat, di Indonesia kan biasanya perpustakaan keliling itu menggunakan motor atau menggunakan mobil. Dipakai untuk bonceng doi, mantan, atau kekasih yang sudah putus. Baik, langsung saja kita akan bahas perpustakaan yang ada di Kolombia. Nama perpustakaannya apa? Nama perpustakaannya adalah Perpustakaan Bilbio Burro. Nah, Bilbio Burro ini artinya apa? Bilbio Burro ini adalah perpustakaan yang menggunakan dua keledai. Nah, yang paling uniknya lagi dan paling salutnya lagi, perpustakaan ini tuh menjangkau anak-anak yang ada di pelosok desa, di mana anak-anak tersebut mempunyai akses pendidikan yang cukup miris gitu. Banyak siswa yang putus sekolah, banyak siswa yang buta huruf, bahkan banyak siswa yang tidak bisa membaca. Dengan adanya perpustakaan ini, akhirnya jadi melek literasi gitu. Nah, siapa nih pendiri dari perpustakaan ini? Namanya adalah Luis Sariano, pendiri dari perpustakaan Bilbio Burro. Doi ini lahir di mana? Doi ini lahir di Kolombia, yaitu di wilayah LA Gloria, dekat dengan departemen Magdalena. Nah, Doi lahirnya kapan? Doi lahirnya pada tahun 1972 di LA Gloria. Sekarang kita akan coba cari tahu dulu nih. Kita akan kenalan dulu dengan yang namanya perjalanan story dari pendiri perpustakaan terunik yang ada di dunia ini, yaitu Luis Sariano, sampai bisa mendirikan sebuah perpustakaan yang unik ini. Luis Sariano ini pada masa kecilnya tinggal bersama ibu dan juga bapaknya. Ibunya itu adalah seorang penjual susu sapi dan bapaknya adalah seorang peternak sapi. Jadi dia itu dari kalangan yang cukup sederhana. Tapi nih, keluarga ini tuh sangat menjunjung tinggi yang namanya kerja keras. Luis Sariano banyak menghabiskan waktunya di sebuah pedesaan yang ada di Kolombia. Ia itu sangat hobi membaca dan ingin sekali mempunyai sebuah cita-cita pengen menjadi seorang guru dan pengen ngajar di sebuah sekolah yang ada di Kolombia tersebut. Di masa-masa kecilnya, Luis Sariano ini menghabiskan waktu di sebuah pedesaan untuk membaca buku dan menulis buku karena ia itu sangat hobi sekali mengoleksi buku. Nah, di tahun 1970 sampai tahun 1980 ini ada sebuah kejadian yang cukup menyedihkan gitu dan mengganggu dari keluarga Luis Sariano. Waktu itu ada yang namanya pra-militer yang masuk ke sebuah desa tersebut untuk mengganggu keluarga dari Luis Sariano. Yang akhirnya nih, Luis Sariano pun harus pergi ke Pileg, di mana dia disuruh pergi bersama keluarganya. Karena takutnya Luis Sariano diancam-ancam dan dibunuh oleh pra-militer tersebut. Akhirnya, tidak lama kemudian Luis Sariano pergi untuk meninggalkan kota Kolombia tersebut ke kota Pileg. Setelah pergi dari kota Pileg, nah, Luis Sariano ini disuruh untuk melanjutkan sekolahnya gitu. Karena dulu itu sudah lulus dari SMA, akhirnya Luis Sariano sekolah lagi, yaitu melanjutkan studinya ke perkuliahan. Karena pengen sekali menjadi seorang guru, dia mengambil jurusan sastra bahasa Spanyol yang masih berhubungan dengan keguruan. Akhirnya, Luis Sariano pun masuk dan berkuliah. Tidak lama kemudian, setelah beberapa tahun, Luis Sariano akhirnya bisa lulus juga dari fakultas yang ada di keguruan bahasa sastra Spanyol ini. Akhirnya Luis Sariano bisa menjadi seorang sarjana
dan membanggakan ibu dan juga bapaknya. Dari sana, Luis Ariano memutuskan nih untuk pulang kembali ke Kolombia yang berbahaya itu. Tetapi Luis Ariano bertekad untuk bisa memajukan desanya dan dia pengen sekali ngajar di sebuah desa tersebut. Setelah sampai di desa, Luis Ariano dipanggil dan dia pun disuruh untuk mengajar di sebuah sekolah yang ada di Kolombia tersebut. Karena dia sudah lulus dari kuliahnya dan dia juga mempunyai sebuah pengalaman yang cukup banyak ketika kuliah, dia mendapatkan sebuah pelajaran yang cukup untuk dibagikan ilmunya kepada anak-anak yang ada di sana. Ketika mengajar, waktu itu ada sebuah permasalahan yang datang yang cukup besar. Luis Ariano cukup kaget sekali melihat kondisi dan juga situasi yang ada di sana sangat menyedihkan. Waktu itu banyak anak-anak yang buta huruf, banyak anak-anak yang tidak bisa membaca, bahkan banyak anak-anak yang putus sekolah. Di sebuah desa terpencil, pelosok yang sulit sekali untuk diakses. Dari sana, Luis Ariano mulai terketuk hati dan juga perasaannya. Ketika dia ngajar di sekolah, dia pengen siswa-siswa yang ada di pelosok itu bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Sama seperti sekolah yang ada di Kolombia tersebut. Nah, disinilah ide dari Luis Ariano tercetus. Dan dia itu kan hobinya membaca, dia pengen menjadi seorang guru. Dia mempunyai beberapa koleksi buku yang masih tersisa. Waktu itu, dia juga mempunyai 2 keledai. Dari 70 buku dan 2 keledai ini, dia jadikan sebuah ide. Di tahun 1990, akhirnya idenya tercetus. Luis Ariano akan menjangkau anak-anak yang ada di pelosok desa itu untuk belajar bersama-sama. Nah, dengan menggunakan 2 keledai ini, Luis Ariano akan membawa sebuah bukunya. Disinilah ide tersebut tercetus, yaitu Luis Ariano mendirikan sebuah perpustakaan yang bernama Bilebio Buro, yang artinya perpustakaan ini tuh perpustakaan keliling dengan menggunakan keledai. Nah, Luis ini ternyata mempunyai 2 keledai. Yang pertama yang bernama Alpha, yang kedua yang bernama Beto. Kalau misalkan kita satukan, yaitu menjadi Alpha Beto. Ini juga ada artinya. Alpha Beto itu adalah salah satu keledai yang bijaksana. Lewat keledainya ini, akhirnya Luis Ariano pun pergi untuk menyelamatkan siswa-siswa yang ada di sana dari yang namanya putus sekolah. Waktu itu jarak yang ia tempuh hampir 40 menit lamanya. Sampai-sampai harus melewati beberapa rintangan. Akses jalan yang ada di sana tuh cukup mengkhawatirkan sekali. Tapi Luis Ariano tidak patah semangat. Dia itu bertekad untuk bisa datang ke pelosok-pelosok desa untuk membagikan buku-bukunya dan mengajak anak-anak untuk membaca. Akhirnya nih, tidak lama kemudian Luis Ariano pun sampai. Dan memang benar, kondisi yang ada di sana tuh sangat menyedihkan sekali gitu. Ketika Luis Ariano sampai di sana, Luis Ariano sedih melihat kondisi anak-anak yang ada di sana. Banyak yang kesusahan, banyak yang buta huruf, banyak yang putus sekolah, bahkan banyak sekali siswa-siswa yang merenung. Dari sana, akhirnya Luis Ariano membagikan bukunya kepada anak-anak untuk mengajak anak-anak di sana membaca buku. Awalnya seperti itu. Dari sinilah akhirnya nih Luis Ariano bisa melakukan yang namanya pertemuan dengan 40 anak yang ada di sana. Setelah itu Luis Ariano pun mulai percaya diri dan mulai bangkit bahwa anak-anak yang ada di sana tuh bisa diajak untuk belajar. Setelah melakukan sebuah pertemuan tersebut, akhirnya nih Luis Ariano ini setiap hari datang ke sana untuk ngajak anak-anak membaca. Dia juga pulang membawa sebuah buku. Setiap hari dia harus melewati yang namanya tantangan dan juga rintangan. Belum lagi di sana ada yang namanya pra-militer yang seketika selalu mengancam nyawa dari Luis Ariano ini. Ketika beberapa hari kemudian,
Walaupun nih siswa-siswa yang ada di sana tuh mulai yang namanya tidak nyaman dengan kedatangan Luis Ariano, karena dari 100 anak itu cuma 10% yang mau mengikuti yang namanya membaca bersama Luis Ariano. Dari sana Luis Ariano mulai mengeluh dan mendapatkan sebuah pelajaran baru bahwa siswa di sana tuh tidak bisa dipaksakan. Hanya 40 orang dari 100 orang tuh yang bisa diajak membaca untuk belajar bersama Luis Ariano tersebut. Di suatu hari, karena anak-anak cukup susah untuk diajak membaca, untuk diajak sebuah pertemuan, untuk diajak belajar, Luis Ariano mulai mengeluh dan kelelahan. Di sebuah perjalanan tersebut, Luis Ariano berpikir, dan akhirnya Luis Ariano ini mendapatkan sebuah tragedi kecelakaan, di mana dia tuh jatuh gitu, dan kakinya kepleset. Sampai-sampai kakinya terkilir dan mengalami cedera. Dari sini Luis Ariano hampir menyerah karena dia itu dianggap salah satu guru yang paling gila, mempunyai ide-ide yang gila karena tidak mungkin bisa melakukan itu kepada anak-anak yang ada di pelosok sana. Dari sini Luis Ariano berhenti 1 hari kemudian. Tetapi dari sana Luis Ariano belajar dan juga berpikir, gimana caranya agar anak-anak di sini bisa mengikuti pelajaran dan bisa membaca. Karena tekad dan juga niat dari Luis Ariano ini pengen sekali bisa membantu anak-anak jauh dari yang namanya putus sekolah. Dari sana Luis Ariano mulai semangat lagi. Selama 20 tahun lamanya Luis Ariano terus melakukan yang namanya pertemuan dengan anak-anak yang ada di sana. Setelah 20 tahun lamanya, Luis Ariano mengajak anak-anak untuk membaca, untuk belajar, dan Luis Ariano juga mengalami yang namanya cedera, hampir putus asa. Bahkan Luis Ariano hampir menyerah karena cuma disebut guru yang paling gila yang ada di Kolombia. Tapi dari sana Luis Ariano tidak menyerah. Akhirnya usahanya tersebut berbuah hasil juga. Luis Ariano diapresiasi nih oleh anak-anak yang ada di sana. Akhirnya anak-anak yang ada di sana tuh mau membaca dan anak-anak di sana mulai mau belajar. Dari yang tadinya 40 orang yang mau membaca jadi 400 orang. Jadi melek literasi gitu. Dan anak-anak di sana juga mulai senang belajar dengan Luis Ariano. Akhirnya mulai ramai, mulai banyak orang-orang yang mau belajar juga. Luis Ariano mulai tersenyum gitu, mulai bahagia lewat perjuangannya yang cukup panjang, harus melewati beberapa fase tersebut, akhirnya berbuah hasil juga. Pada sejak itulah, perpustakaan Bilbio ini mulai dikenal oleh media internasional, khususnya oleh radio internasional yang ada di Kolombia. Setelah dikenal, banyak nih sumbangan-sumbangan buku yang datang ke perpustakaan Bilbio ini. Luis Ariano kebanjiran yang namanya donasi buku dari berbagai komunitas. Sampai-sampai dia tuh mendapatkan 700 buku untuk anak-anak yang ada di sana. Dan Luis Ariano mendapatkan sebuah penghargaan dari berbagai media. Bahkan orang-orang yang ada di sana memujinya. Karena dia itu adalah salah satu pahlawan yang bisa disebut tanpa tanda jasa. Karena dia itu tidak dibayar sama sekali, dia juga pengen menyelamatkan anak-anak dari yang namanya putus sekolah. Dari sana, Luis Ariano mulai bisa membuat sebuah perpustakaan untuk anak-anak belajar di sana. Walaupun nih perpustakaan yang ada di sana tuh cukup kecil. Dan Luis Ariano bisa menjangkau anak-anak yang ada di sana lebih luas lagi. Supaya dia itu bisa menyelamatkan anak-anak lebih banyak lagi. Karena di sana itu banyak sekali anak-anak yang putus sekolah. Hampir 250.000 anak-anak yang ada di sana akhirnya mengikuti pelajaran bersama Luis Ariano. Nah, dan sampai sekarang karyanya sangat luar biasa sekali. Sampai-sampai dibikinkan sebuah buku. Ini adalah buku dari Luis Ariano, ceritanya dan juga kisahnya. Seperti itulah kisah seorang guru dari Kolombia yang menciptakan sebuah perpustakaan keliling
dengan menggunakan keledai. Sampai sekarang karyanya dikenang. Nah, kalau misalkan kalian punya tambahan atau punya informasi, kalian tahu silahkan komen di bawah atau kita diskusi di bawah. Dan sebelumnya saya disclaimer dulu, info-info yang saya dapatkan ini adalah salah satu info dari info internasional yang saya kumpulkan menjadi sebuah cerita. Seperti itu, selamat berjumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.